Berita Sumsel 24 jam hari ini. Bekas tambang batubara rakyat di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim terbakar. Insiden ini cukup mengkhawatirkan dikarenakan ada 2 titik api yang masih dalam wilayah usaha PT Bumi Sawindo Permai. Beginilah kondisi kepulan asap tebal berwarna kecoklatan saat terbakarnya bekas tambang batubara rakyat di Desa Penyandingan, Kecamatan Tanjung Agung, Kabupaten Muara Enim. Meski tidak ada korban jiwa, namun peristiwa tersebut cukup mengkhawatirkan karena 2 titik hotspot masuk dalam HGU PT Bumi Sawinda Permai. Kejadian ini pertama kali diketahui Senin sekitar pukul 10 pagi. Atas kejadian tersebut, pihak perusahaan langsung berkoordinasi dengan Polsek Tanjung Agung untuk meminta bantuan pemadaman api dengan cara ditimbun dengan tanah agar tidak meluas. Setelah 5 jam melakukan penimbunan, kepulan asap yang berasal dari terowongan bekas penggalian batubara berhasil dipadamkan dan melakukan pemeriksaan lahan sekitar lokasi kebakaran untuk memastikan titik hotspot baru. Dirut PT BSP, Kanti Miarso, mengatakan kebakaran tersebut terjadi di ruas jalan arah masuk kebun PT BSP. Kebakaran berasal dari lubang atau bekas terowongan aktivitas eks tambang batubara di luar HGU PT BSP. Diduga batubara tersebut menambat hingga masuk lokasi lahan PT BSP. Sampai saat ini kami sedang menginventarisir apa-apa potensi pengaruh kebakaran terhadap kebun pohon sawit yang ada di sekitar kejadian. Dan kami sebelumnya tadi sudah koordinasi dengan Kapolsek Tanjung Agung. Dan saat ini sudah diantisipasi dari pelaku tambang itu untuk melakukan upaya pemadaman di lokasi. Jika kebakaran ini berdampak pada pertumbuhan pohon sawit, pihaknya meminta ganti rugi dan upaya hukum lainnya kepada pemilik lahan yang melakukan tambang batubara di sekitar HGU PT BSP. Sementara itu, Kapolres Muara Enim AKBP Doni Eka Saputra melalui Kapolsek Tanjung Agung AKP Chandra Kirana mengatakan bekas tambang batubara tersebut berbentuk terowongan dan pintu masuk terowongan galian batubara sudah ditimbun. Reporter dan juru kamera Ahmad Fuadi, palpres.com. Pemirsa, jajaran Humas Polda Sumsel melaksanakan silaturahmi bersama awak media Senin kemarin. Dalam momen ini, awak media diajak untuk kerjasama dalam membentuk Polda Sumsel dengan menjaga pemberitaan yang menyejukkan masyarakat. Kabid Humas Polda Sumsel diwakili Kasubit Penmasbid Humas Polda Sumsel AKBP Iraliansyah SH didampingi Kasubit PID Kompol Dodi Surya SIK dan Kasubit Mulmet Bid Humas Polda Sumsel Kompol Sukarminto SH melaksanakan silaturahmi bersama awak media mitra Polda Sumsel Senin kemarin. Dalam pertemuan itu, beragam masukan diberikan awak media kepada Humas Polda Sumsel guna mempererat hubungan baik yang sudah terjalin selama ini. Sementara itu, jajaran Humas Polda Sumsel tak lupa mengajak rekan-rekan media untuk bersama-sama membantu Polda Sumsel dalam menjaga pemberitaan yang menyejukkan masyarakat. AKBP Iraliansyah juga berharap rekan-rekan jurnalis dapat mengedukasi pemberitaan yang mengajak masyarakat menjaga Kamtibmas kondusif, yakni menyatukan masyarakat bukan memprovokasi masyarakat. Rekan media lanjutnya juga diharapkan agar dapat mengangkat berita-berita baik, bukan berita buruk, serta mengangkat kinerja Polri dalam melayani masyarakat. Diharapkan dengan koordinasi dan berbagi informasi yang baik antara Polri dan rekan-rekan jurnalis, selanjutnya kenyamanan dan kesejukan pemberitaan di masyarakat akan diperoleh, apalagi sebentar lagi akan digelar pilkada serentak di 7 kabupaten wilayah Sumsel. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Fraksi PKS DPRD Palembang melakukan reses ke Sultan Palembang Darussalam Sultan Mahmud Badarudin IV Jayawikrama Raden Muhammad Fawaz Diraja di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam Senin kemarin. Dalam pertemuan itu, fraksi PKS menegaskan berkomitmen untuk mengawal revitalisasi Benteng Kuto Besa.
Rombongan fraksi PKS DPRD Palembang diterima langsung Sultan Palembang Darussalam, Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja di Istana Adat Kesultanan Palembang Darussalam Senin kemarin. Beragam topik menjadi tema diskusi menarik di antara rombongan fraksi PKS dan SMB 4 yang didampingi para pangeran dan bangsawan Kesultanan Palembang Darussalam. Salah satu materi yang didiskusikan yakni rencana revitalisasi Benteng Kuto Besa. Selain itu, dalam pertemuan itu tercipta kesepakatan untuk meningkatkan dan mengaktifkan kembali agar masyarakat kota Palembang, terutama bagi anak-anak dan remaja, mengenal budaya Palembang. Anggota fraksi PKS DPRD Palembang M. Ridwan Saiman SH MH kepada palpres.com mengapresiasi pertemuan silaturahmi bersama SMB 4 karena banyak yang disepakati bersama, salah satunya mengawal revitalisasi Benteng Kuto Besa. Banyak sekali diskusi panjang lebar tentang budaya Palembang ini, dan insya Allah kami sepakat tentang bagaimana kita meningkatkan dan mengaktifkan kembali agar masyarakat kota Palembang, terutama remaja dan anak-anak itu mengenal budaya Palembang. Kemudian membangkitkan kembali giroh kehidupan beragama sebagaimana kehidupan zaman Sultan dahulu. Lalu yang hal terpenting itu adalah revitalisasi dari Benteng Kuto Besa. Semoga dengan silaturahim ini apa yang kita programkan dan yang disampaikan aspirasi oleh Sultan Mahmud Badarudin IV tadi itu bisa terrealisasi oleh kami yang dapat kami perjuangkan di kota Palembang. Semoga pemerintah kota Palembang berkenan dan memahami maksud dari apa yang akan disampaikan tersebut. Sedangkan Sultan Mahmud Badarudin IV Jaya Wikrama RM Fawaz Diraja menegaskan pihaknya menyampaikan sejumlah poin aspirasi pada rombongan fraksi PKS DPRD Palembang. Fraksi pada hari ini datang fraksi PKS melaksanakan reses fraksi PKS untuk mendengar aspirasi daripada masyarakat. Nah, jadi mereka datang ke Kesultanan Palembang Darussalam untuk mengetahui aspirasi apa yang dimajukan. Tadi kami ada 6 poin yang kita majukan. Yang mungkin hal yang mendesak adalah mengenai revitalisasi Benteng Kuto Besa, sehingga ke depan insya Allah Benteng Kuto Besa bisa dinikmati sebagai ikon kota Palembang, bukan hanya di luar tapi di dalam juga. Reporter dan juru kamera Dudi Oskandar melaporkan untuk palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Dalam rangka Hari Jadi Kartika TNI Angkatan Darat tahun 2020, Koramil Prabu Muli kembali mengadakan bakti sosial berupa donor darah. Kegiatan ini sendiri bekerja sama dengan PMI Kota Prabu Muli. Puluhan anggota TNI AD dari Komando Rayo Militer 040402 Prabu Muli tanpa antusias mengikuti bakti sosial donor darah dalam rangka Hari Juang Kartika TNI AD 2020 yang digelar di markas PMI Komplek RSUD Kota Prabu Muli belum lama ini. Dalam perhelatan ini, Dandim 0404 MPP, Letkol Infantri Erwin Iswari, SSOS, MTR Han, melalui Danramil 040402 Prabu Muli. Kapten Artileri Medan Broto S menargetkan 40 kantong darah untuk disumbangkan pada PMI. Menurut Danramil, nantinya darah yang disumbangkan itu selain bisa mengisi slot PMI di UTD RSUD, pemanfaatannya juga bisa membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Dan Ramil melanjutkan, kedepannya Koramil akan membuat agenda rutin untuk sumbang darah, karena kegiatan tersebut adalah sebuah misi kemanusiaan. Maka pihaknya merencanakan dalam setahun, sekitar 4 kali kegiatan sejenis akan digelar. Terpisah Ketua PMI Kota Prabu Muli, Haja Suryanti Ngesti Rahayu, mengapresiasi kepedulian Koramil 0402 Prabu Muli atas kesediaan personilnya menyumbangkan darah dan ikut mengisi stok PMI. Dia berharap kegiatan ini akan terus-menerus dilakukan guna terjaga stok darah PMI di UPTD RSUD. Walau dalam kondisi pandemi COVID-19, donor darah selalu diharapkan. Tentunya dalam pelaksanaannya tetap menerapkan protokol kesehatan. Reporter dan juru kamera Andrianto, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Saya Sri Devi, sampai jumpa.